Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fahrul Razi Rahman di RP Channel. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya ingin sedikit sharing ya terkait dengan hipotesis. Masih cukup banyak saya temukan teman-teman mahasiswa ketika sidang skripsi ditanyakan berkaitan dengan hipotesis itu apa, kemudian dasar terbentuknya hipotesis itu dari mana, atau ditanya hipotesis itu datangnya dari mana, mereka masih bingung menjawab apa dan harus bagaimana. Mereka diam terkadang dan masih mencari jawaban di draft skripsinya. Padahal menurut saya ini hal yang sederhana. Namun mungkin istilah sederhana ini berbeda di antara saya dengan teman-teman mahasiswa. Jadi begini teman-teman, kaitannya dengan hipotesis itu, kalau ditanya hipotesis itu apa, hipotesis itu adalah dugaan atau jawaban sementara. Yang namanya sifatnya sementara artinya perlu dibuktikan. Apakah nanti hipotesis diterima, apakah hipotesis ditolak. Dalam penelitian kuantitatif memang kita menemukan yang namanya hipotesis. Jadi hipotesis itu simple jawabnya ketika ditanya datangnya dari mana hipotesis itu, atau proses terbentuknya dasarnya dari mana. Simple banget jawabannya. Hipotesis itu dasarnya dari teori atau kajian empiris yang Anda bangun di bab 2. Kajian empiris yang saya maksud di sini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang Anda sudah paparkan di bab 2. Yang berupa jurnal penelitian-penelitian sebelumnya yang masih relate dengan variabel yang Anda teliti. Jadi itu jawabannya, nggak ada lain jawabannya ketika ditanya hipotesis, ya itu jawabannya. Jawabannya adalah, sekali lagi, hipotesis itu dibangun atau terbentuk dari teori maupun kajian empiris, atau dua-duanya ya, dari teori dan kajian empiris. Dalam sebuah penelitian kualitatif, tentunya ada yang namanya pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini, kalau dalam analisis regresi linier berganda, ada yang namanya uji simultan, kemudian ada yang namanya uji parsial. Kalau yang namanya uji simultan, itu nanti teman-teman bisa menggunakan perbandingan nilai alfa dengan output signifikansi dari SPSS-nya. Kalau menggunakan SPSS ya, nanti dibandingkan ketika output dari nilai signifikansi dari output SPSS itu nilainya lebih kecil dari 5%, atau nilai signifikansi yang muncul di output SPSS itu lebih kecil dari 0,05, maka secara simultan berpengaruh signifikan. Begitu pula dengan uji parsial. Nanti teman-teman menggunakan uji T namanya. Uji itu sama saja, nanti perbandingannya apakah diterima atau ditolak, perbandingannya nanti menggunakan nilai alfa juga. Ketika nilai alfanya itu lebih kecil, maksud saya ketika nilai signifikansi dari output SPSS-nya itu lebih kecil dari nilai alfa, biasanya kalau ilmu sosial ya, menggunakan tingkat signifikansi nilai alfanya 5%. Jika lebih kecil dari 0,05 atau lebih kecil dari 5%, maka hipotesis diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel X1 dan seterusnya terhadap variabel dependen atau variabel Y. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nggak usah bingung ketika ditanya hipotesis itu apa, kemudian dasar terbentuknya seperti apa, atau datangnya dari mana. Ya cukup jawabannya simple, dari teori dan kajian empiris yang Anda bangun di bab 2. Semoga video ini bermanfaat.
untuk khususnya teman-teman yang lagi mau sidang skripsi ya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.